Alhamdulillah para pendengar yang budiman, siaran ini dipancarkan dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Serua, Tangerang, Banten. Dan saat ini sedang berkumpul santri baru, santri Tafakuh Fiddin. Alhamdulillah, selamat datang adik-adik. Di Bandung juga sedang berkumpul santri siap guna sejenis ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah. Apapun bentuk kita adalah manusia yang sudah pernah bersaing. Pada waktu kita mau menjadi manusia, kita itu 200 juta calon manusia lainnya. Jadi sel sperma yang ada itu 100 sampai 200 juta, tapi yang bertemu dengan sel telur cuma satu, yaitu kita. Maka kalau ada mengatakan we are the champion, itu benar. Satu babak kita sudah pernah. Kita itu bibit unggul. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini umat yang terbaik. Kalau kita sudah punya iman, tambah lagi keunggulan. Nah, semua orang menyukai tentang keunggulan. Nabi Muhammad itu manusia unggul. Dan keunggulan itulah sebetulnya yang harus kita miliki. Kita berpotensi unggul. Nah, agar kita unggul, satu syarat pertamanya adalah kita punya kemampuan melakukan percepatan diri. Ulangi, apa? Percepatan diri. Apa beda kecepatan dengan percepatan? Kalau kecepatan konstan, kalau percepatan perubahan kecepatan persatuan waktu. Artinya orang yang akan unggul ini adalah bagaimana dia melakukan perubahan diri setiap waktu, lebih dari yang dilakukan orang lain. Contoh, maaf ya, ini yang sedang berlatih di mana saja, pada saat yang sama nih, waktunya sama, jam 5 sampai jam 6. Ada yang ngorok, ada yang makan, ada yang merokok, ada yang nonton TV. Ya beda. Ada yang nonton ceramah, ada yang nonton sia-sia, ada yang sedang berbuat maksiat. Waktunya sama, tapi isinya beda. Di mana-mana waktu sama, 24 jam sehari. Sama dari jam 5 pasti menuju jam 6. Yang membedakan adalah isinya apa. Jelas, rekan-rekan? Kalau isinya dipakai dosa, maka perlambatan. Kalau isinya dipakai ilmu yang manfaat, dipakai amal, maka detik sama dia berbeda. Ini kita sama nih ya, jam 5 sampai jam 6 Indonesia. Bagi yang belajar bersungguh-sungguh, nanti jam 6 sudah beda lagi kemampuannya. Tadi tahajud, jam 3 sampai jam setengah 5. Ada yang tertidur pulas, ada yang lagi di diskotik, ada yang lagi pacaran, ada yang lagi sahur, ada yang sedang tahajud. Waktunya sama, isinya beda. Nah, orang yang akan unggul adalah orang yang paling mahir mengisi waktunya lebih dari yang lain. Jadi begini, mobil sudah laju, kecepatan 60 km per jam. Tapi ada yang baru start, baru mulai. Ini sudah maju, kecepatannya stabil 60. Ada yang baru mulai dari 0, tapi dia digas, makin lama makin cepat. Tiap detiknya tuh kecepatannya nambah terus. Kira-kira bisa menyusul yang lain tidak? Bisa, karena yang satu konstan, yang satu lagi tiap waktunya nambah. Makanya jelas, man kana yaumuhu khairan min amsihi wa huwa rabiun. Barang siapa yang hari ini lebih baik, isinya dia yang beruntung.
Yang sama itu namanya kecepatan. Waman kana yaumuhu mithlan amsi. Barang siapa yang harinya sama dengan hari yang lain, berarti dia konstan. Konstan itu fahuwa rugi. Maka dia khasirun. Rugi. Jadi konstan itu rugi. Bukankah kita harus istiqomah? Istiqomah itu dalam perubahan. Bukan tetap saja. Waktu TK sedekah 1.000, SD sedekah 1.000, SMA sedekah 1.000. Sekarang udah lulus kuliah jadi direktur utama sedekah 1.000. Konstan. Ini bukan percepatan. Juga bukan konstan, perlambatan. Karena dulu waktu TK bekalnya 2.000, sedekah 1.000, dia 50% dari hartanya disedekahkan. SMA bekal 10.000, sedekah 1.000, turun jadi 10%. Sudah jadi direktur utama, gaji 50 juta, sedekah 1.000, maka jelok ini. Ini adalah orang yang celaka, halikun. Maka jangan takut dengan masa depan, takutlah hari ini kita nggak benar. Yang lalu, sudah lalu, tidak bisa diapa-apakan. Yang akan datang, belum ada. Yang ada kapan? Yang ada kapan? Hari ini atau sekarang? Hari ini dan sekarang. Nanti belum tentu ada. Bagaimana saya tertekan oleh masa lalu saya. Kan waktu itu dibagi 3. Yang lalu, yang akan datang, dan sekarang. Seburuk apapun masa lalu kita, nggak bisa robah hanya dengan dipikirkan. Tapi berubah kalau sekarang kita tobat. Sebanyak apapun dosa di masa lalu, itu tidak bisa diapa-apain kecuali sekarang tobat. Tapi masa lalu saya kelam. Kalau sekarang tobat, oleh Allah bisa dihapuskan itu yang kelam. Jadi tetap sekarang kuncinya. Saya ingin masa depan saya cemerlang. Belum tentu ada. Siapa tahu besok meninggal. Ya. Kuncinya apa? Sekarang siap-siap. La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau hari ini kita syukuri, besok lusa nikmat Allah yang ngatur. Jadi jangan takut oleh globalisasi, persaingan ketat. Gak usah takut, gak usah takut. Semua itu ada dalam kekuasaan Allah. Yang kita takuti, kita kufur nikmatnya hari ini. Jelas nih. Jadi hari kita hari yang mana? Sekarang. Hari ininya kapan? Sekarang. Jadi fokus saja. Jadi bolehkah kita punya cita-cita? Harus. Tapi cita-cita itu untuk menggerakkan hari ini jadi bagus. Cita-cita yang tidak menggerakkan kita namanya angan-angan. Hanya impian. Fata morgana. Semua cita-cita harus menggerakkan kita hari ini menjadi lebih baik. Ayo, kunci sukses itu adalah percepatan diri. Waktu sama, isi beda. Lebih berkualitas. Siap ini? Nah, apa yang paling penting dalam hari-hari yang kita jalani, waktu yang kita jalani? Yang penting adalah PDLT. Yang terpenting dalam hidup kita menjalani waktu kita adalah PDLT. YET apa? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Bagaimana memperbaiki diri? Kita tuh pasti punya kekurangan. Kita juga pasti punya kelemahan. Pasti punya keterbatasan. Kita harus cari tiap hari kelemahan saya apa, kekurangan saya apa. Dan cari ilmunya, latih diri supaya kita bisa memperbaiki diri. Saya banyak ngomong tidak manfaat. Target.
Hari ini saya tidak akan ngomong sia-sia. Saya pemarah. Target. Hari ini saya tidak akan marah. Besok sepuasnya. Ya itu kan angkot juga begitu. Hari ini bayar, besok gratis. Stiker. Tiap naik tuh. Asik. Hari ini bayar, besok gratis. Besoknya naik lagi. Asik. Hari ini bayar, besok gratis. Sampai lulus ke sekolahnya. Jangan diniatkan besok marah-marah ya, bisa mati. Hari ini saya tidak mau marah-marah. Pokoknya hari ini saya tidak mau nyakitin siapapun. Hari ini saya tidak akan membuang sampah sembarangan. Hari ini saya tidak akan meracuni diri dengan rokok. Hari ini, pokoknya hari ini top, jaga aja hari ini. Coba hadirin. Karena kalau kita mau merubah tuh harus mau naik tangga itu yang tinggi harus pakai tangga pertama. Kalau kita mau memindahkan tumpukan bata yang banyak menggunung, rahasianya adalah angkat bata terdekat. Karena mikirin bata yang banyak tidak akan robah. Tapi mulai saja pindahkan bata terdekat, yaitu hari ini. Jelas adik-adik? Siapa yang mau punya cita-cita, maka kuncinya adalah hari ini. Cari terus kekurangan kita dalam hal apapun dan gigilah memperbaiki. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kemarin ngomong segitu, sekarang tinggal setengahnya. Kemarin celetak-celetuk, sekarang tidak. Kemarin masih ngomong binatang, misalkan ada kucing kamu. Kata kucing udah tahu ya. Tapi kalau ke orang, kamu tikus, itu udah dosa. Tahan. Tidak celetak-celetuk, tidak banyak komentar. Tahan. Jadi tiap hari itu semakin berkualitas. Kesalahannya semakin sedikit. Keburukannya semakin berkurang. Kelemahannya semakin dikoreksi. Lalu pada hari ini juga, LT. Apa LT? Lakukan yang terbaik. Bisi mati. Siapa tahu hari ini hari terakhir kita. Benar? Sedekah yang terbaik. Susah kalau santri ya dalam keadaan ekonomi lemah pun mulai begini. Coba ini mengarang aja. Kalau punya 2 lembar uang 120.000, yang mana yang mau disedekahkan? Jujur. 20 ya, kita tambah rezekinya jadi 125.000. Jadi 3 lembar. Yang mana yang sedekahkan? 5.000. Tambah lagi rezekinya jadi 127.000. 2.000. Terjadi peningkatan ya. Tambah jadi 127.500. Istighfar hadirin. Baru juga rencana sudah pelit. Jangan ragu-ragu. Pada subuh sedekah. Pokoknya apapun jangan setengah-setengah. Kalau mau melakukan kita sanggup yang terbaik. Pol. Kenapa? Isi mati. Kalau kita mati udah nggak sempat lagi. Benar? Nolong orang. Pol. Memaafkan orang. Pol. Pokoknya pol itu maksimum yang bisa kita lakukan. Nyapu jangan set. Ujung karpet angkat cet, masukin ke kolong karpet. Jangan, itu tidak sempurna pekerjaan. Termasuk wudhu. Wudhu itu sempurnakan. Jangan sampai salat kumut-kumut, cek, tokel, rambut, kaki, tokel, sempurnakan. Siapa tahu tidak ada lagi wudhu sesudah ini. Benar? Sholat sekuat tenaga, sempurnakan maksimal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sing enak, ya sempurnakan aja. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dinikmati hati, lisan. Aduh, sholat itu dengan izin Allah bagian yang nikmat. Kalau kita mau menyempurnakan yang terbaik. Beda kan dengan amin. Udah belum Fatihahnya ya. Perasaan udah. Ya kan udah ruku. Tadi kan awalnya bareng. Tadi udah kan Allah Akbar. Kadang-kadang sujud lama karena baca at-tahiyat. Kadang-kadang ya tidak jarang itu ruku sujud juga lama sekali karena mikirnya ke satu atau kedua nih. Itu kita rugi karena kita nggak akan mengulangi subuh yang barusan. Tapi kalau kita lakukan yang terbaik, kita mati nggak kebagian duhur nanti, insya Allah kita sudah mendapatkan yang terbaik. Setuju? Jadi jangan setengah-setengah. Kalau mau tuh maksimalkan, karena belum tentu ada kesempatan yang baik. Ingat ya, maksimal itu bukan berarti berlebihan. Ada orang yang jadi berlebihan, tidak boleh. Kalau berlebihan jadi zalim namanya. Karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Begitulah yang pertama adalah percepatan diri. Bagaimana setiap waktu kita isi lebih baik dibanding yang lain. Dibanding siapapun sekuat tenaga, kita gunakan sebaik-baiknya. Intinya adalah untuk memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik tiap waktu. Yang kurang ilmu ditambah ilmunya, yang kurang mampu ditambah kemampuannya. Dan kalau kita berbuat jangan suka setengah-setengah, ya. Ini ada yang ceramah juga, ada yang mendengar, ada yang mendengarkan. Mana kira-kira yang bakal paham? Yang mendengar atau yang mendengarkan? Ya kalau mendengar mah nggak usah pakai mic, ada kedengaran sendiri. Tapi mendengarkan itu pakai fokus. Nah, setidaknya waktu kita ini harus diisi kebaikan. Yang paling top adalah zikrullah. Jadi tiap waktu itu usahakan zikir sambil nafas. Alhamdulillah ya Allah. Mata berkedip kalau bisa mah alhamdulillah. Oh, tapi ini makomnya makin tinggi. Tapi kalau kita targetkan tiap waktu zikrullah. Lihat yang jualan di pinggir jalan. Zikir ya Allah. Sing barokah jualannya, sing laku. Gitu. Lihat ada anak kecil main-main. Bukan anak kita, belum nikah, adik-adiknya juga ya. Doakan ya Allah, anak-anak ini sing jadi hafiz Quran. Padahal nggak tahu itu anak siapa, nggak apa-apa. Doakan aja. Lihat kakek-kakek udah sepuh, ya Allah, semoga diberikan umur panjang yang barokah, sehat. Tanpa kita harus kenal orang itu, doakan aja. Lihat ada artis misalkan goyang apalah ya, nggak usah dibayangkan goyang ngecor atau apa. Doakan dulu ya Allah, mudah-mudahan artis ini bisa dibimbing olehmu mengenal ya hidup mulia di sisimu. Jangan biarkan auratnya dibuka kemana-mana, perilakunya jadi dosa buat dirinya dan buat yang melihat. Doa enak nggak? Ketemu dengan pangrok. Oh, pangrok siapa? Suaminya pungrok ya. Tapi masih muda berarti nakrok ya. Nah, lihat ya Allah, itu pengen hebat, pengen mulia, makanya rambutnya dicet seperti itu, hidungnya pakai kolotok, telinganya dirantai.
Tuh ya Allah, dia teh pengen bahagia, pengen mulia, tapi belum tahu jalan. Keluarkan doa. Ya Allah, balikan hatinya sing jadi anak yang soleh. Enaknya begitu jalannya. Lihat pejabat tuh ya Rob, sing jadi pejabat yang adil, amanah, supaya telah ditangkap oleh KPK. Doakan mudah-mudahan selama di penjara bisa jadi tobat, penghafal Quran, ahli ibadah. Enak kan ini. Lihat berita tentang musibah, doakan ya Allah, Engkau Maha melihat, berikan kesabaran, berikan jalan keluar. Jadi dengar sesuatu, lihat sesuatu, terus saja doa itu udah zikir tuh. Dan kalau diijabah manfaat bagi diri kita, bagi yang kita doakan. Benar? Lihat tetangga yang belum ke masjid, ya Allah, berikan kemampuan agar jadi ahli ibadah. Lihat yang tergelincir berbuat dosa, bimbing ya Rob supaya bisa tobat nasuha. Terus doa. Ada juga lihat guru di sekolah, ya Allah, jadikan guru saya ini contoh kebaikan, bimbing, lisannya, sikap. Doa, ini kayak sekarang ada yang ngelihat jangan mangut gitu aja. Doa, ayo. Doa apa? Doa yang baik-baik. Ya Allah, tuntun lisannya, hatinya sing sama dengan sikapnya. Jangan sampai ya ceramahnya hanya bagus lisannya saja. Terima ya Allah. Karena enak, mau tergelincir juga jadi susah tergelincirnya. Itu tuh detiknya sudah manfaat bagi diri kita, manfaat bagi orang lain. Enak nggak dengarnya hadirin? Jawab. Jangan gitu dong, jawabnya itu bikin emosi dong. Enak, tenang. Terus gimana? Pelan salah, keras salah, sedang. Enak tidak? Tuh, kan enak. Yang enak tidak enak, enak. Itu jengkel. Tidak. Nah, hadirin sekalian, itu satu aja dulu yang pertama, detik sama isi beda. Detik sama isi beda. Ya. Terus cari terus kekurangan kita tiap hari dan perbaiki tiap waktu mumpung hidup. Kalau udah mati udah nggak bisa lagi. Dan kalau harus berbuat kebaikan, lakukan yang terbaik. Jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu. Karena yang kembali ke kita itu adalah yang kita lakukan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Baru satu, insya Allah besok lusa kita bahas satu persatu lagi bagaimana supaya setiap waktu kita bermanfaat. Dalilnya surat Al-Asr ya. Di sana sudah jelas sekali sumpah Allah demi masa. Allah juga bersumpah berkali-kali wal-laili wan-nahar wad-duha. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya waktu. Karena waktu ini tidak pernah bisa kembali lagi. Oleh karena itu marilah setiap waktu kita isi dengan memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik. Di antara kuncinya selalu berzikir, dan di antara zikir adalah mendoakan kebaikan kepada sebanyak mungkin makhluk-makhluk Allah lainnya. Semua kebaikan kembali kepada diri kita sendiri. Terima kasih, silakan dilanjutkan di pesantren kajiannya, dan minta izin untuk melanjutkan di Darut Tauhid ini. Sekian para pendengar radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari BSD Tangerang, Banten. Kita akan lanjutkan kembali sahabat MK insyaallah di segmen kedua bersama guru kita Ustaz Hendra Sudrajat langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Kita akan coba langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, izin Allah kita dipertemukan di masjid ini yang ada di masjid, dan hadirin rahimakumullah yang sedang menyimak di radio. Semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan hari ini menjadi sebuah kebaikan bagi diri kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terkhusus kita mendekati bulan yang dimuliakan, hadirin. Bulan apa? Zulhijjah. Bulannya apa itu? Bulannya melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Semoga saya berdoa, hadirin yang mendengarkan dan kita semua yang ada di tempat ini, Allah undang ke Baitullah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, berbicara tentang apa yang disampaikan oleh AA beberapa saat yang lalu berkaitan tentang amal ibadah. Allah jadikan amal ibadah itu jembatan menuju pertolongan Allah. Jembatan menuju pertolongan Allah. Maka yang lebih penting dari sebuah pertolongan adalah pertolongannya, bukan jembatannya. Betul tidak? Betul? Karena tujuan dari sebuah hal adalah apa yang dituju di seberang, bukan jembatannya. Penting beramal, betul. Penting beramal, luar biasa pentingnya amal. Disampaikan tadi oleh guru kita betapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan waktu untuk diisi. Dan pentingnya waktu, bagaimana mengisinya. Tiap orang akan mendapatkan hal yang berbeda, tergantung apa isinya. Disampaikan tadi, tergantung isinya. Maka orang yang beruntung adalah yang mengurusi isi waktu yang diberikan oleh Allah. Gitu. Isi waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kesempatan ini saya akan hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh AA. Jadi salah satu hal yang harus diurusi adalah mengisi waktu tersebut dengan a'malu shalihat. Penting beramal banyak, penting. Namun ada sebuah kalimat nih yang disampaikan oleh seorang sahabat, Ali radhiyallahu an. Ali radhiyallahu an suatu saat pernah menyampaikan, menyintir firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, bahwa menurut beliau lebih penting kunu liqabulil amal asyadda minkum ihtimaman minal amal. Wahai hadirin rahimakumullah, menurut Ali radhiyallahu an, urusi itu isi dari waktu tersebut, isi dari amal tersebut. Tapi harus satu hal yang harus kemudian kita canangkan, kita tetapkan di dalam hati. Amal itu ada syarat-syaratnya untuk diterima. Dan salah satu syarat amal diterima adalah bagaimana kualitas amal. Beliau menyatakan lebih utama kunu liqabulil amal asyaddu ihtimaman asyaddu minkum ihtimaman minal amal. Antum jadilah orang yang lebih mengutamakan diterimanya amal. Asyaddu ihtimaman, lebih mengutamakan, lebih meninggikan, lebih menjadikan diri luar biasanya berjuang agar amal diterima, bukan hanya banyaknya. Gitu. Kenapa? Alam tasma'u anna Allah yaqul fi suratil Maidah, kata beliau Ali radhiyallahu an, bukankah engkau pernah mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surat Al-Maidah, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah itu tidak menerima kecuali amal dari orang-orang yang bertakwa. Ini catatan luar biasa, hadirin. Menurut ulama, saya mendapatkan dari tafsir, lafadz innama itu artinya
artinya adalah untuk pembatasan, hanya saja. Kalau di dalam istilah katanya al-hasr, pembatasan, hanya yang diterima oleh Allah hanya orang-orang yang bertakwa. Hatta kemudian Fudalah ibnu Ubaid menyatakan, la an a'lama anna Allah yataqabbal minni mithqala dzarratin min qardal min al-amal ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Kalaulah aku mengetahui sebesar biji zarah saja sebuah amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Kenapa hadirin? Karena punten hadirin, yang menyelamatkan kita di hadapan Allah bukan besar atau kecilnya amal. Hadirin, kita masuk jannah Allah karena rahmatnya Allah. Kita masuk jannahnya Allah karena apa? Karena rahmatnya Allah, bukan karena besarnya amal. Kalau kita bertanya, punten hadirin, seseorang berinfak besar 100 juta, 200 juta, yang menghadirkan kemampuan dia untuk punya ilmu mendapatkan uang tersebut siapa? Yang menghadirkan dia punya kesempatan waktu untuk mendapatkan uang tersebut siapa? Yang menjadikan dia punya relasi yang tepat, punya lembaga yang tepat, punya orang-orang yang percaya, siapa? Allah. Betul? Lalu dia berbangga hati, berbangga diri dengan kemampuan dia berinfak, maka pantas firman Allah dalam Al-Quran, in asyrakta layahbatanna amaluka. Kalaulah engkau syirik wahai manusia, layahbatanna amaluka, seluruh amalmu luluh rantak, gak akan tersisa secuil pun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini yang dikatakan orang-orang yang muflis. Apa itu muflis? Rugi. Berjibaku dengan amal, berupaya dengan luar biasanya banyak zikir, banyak tilawah, banyak sholat, banyak saum, banyak ibadah, tidak memperdulikan bocornya amal. Di hadapan Allah menghadap, ya Rabb, ini amal saya. Firman Allah, wahai fulan, kembali sana ke dunia, tanya kepada orang-orang yang dulu engkau inginkan pujiannya, minta sama orang-orang dulu yang engkau jadikan motivasi beramal. Lihat apakah hari ini mereka mampu memberikan manfaat dan mudarat itu. Maka na'udzubillah hadirin, sampai kemudian kita tahu Ibnu Dinar rahimahullah menyampaikan, al-khawfu 'alal amal alla yutaqabbal asyaddu minal amal. Takut diri untuk tidak diterima amal harus lebih utama daripada melakukan amal. Kenapa? Karena hadirin, sekali lagi, amal hanya menjadi jembatan menuju pertolongan Allah, bukan segala-galanya amal itu. Benar harus banyak amal, benar. Tapi yang disampaikan oleh guru kita tadi, sempurnakan kualitas amal. Karena boleh jadi kita merasa diri berbangga. Ingat sebuah kisah seorang manusia dengan pahala dari amal yang tertinggi di hadapan Allah. Amal tertinggi jihad fisabilillah. Datang dia di hadapan Allah, ya Rabb, istushhida fi sabilillah. Saya ya Rabb,
saya telah berjihad di jalan Allah dan saya syahid di jalan Allah. Maksud dia menyatakan seperti itu apa? Ingin dimasukkan ke dalam jannah. Apa firman Allah? Kadzabta ya fulan. Bohong antum wahai fulan. Kenapa? Saya ya Rabb, saya berjihad di jalan Allah. Engkau jihad di jalan Allah karena ingin dipanggil pahlawan. Wahai fulan, engkau sudah mendapatkan panggilan itu di dunia. Maka silahkan sekarang cari itu orang-orang yang memanggil engkau pahlawan. Lihat apakah hari ini mereka mampu memberikan manfaat dan mudarat. Auzubillah. Jadi mana yang lebih penting? Mengurusi agar amal diterima. Tapi jangan terjebak, kalau gitu mah saya beramal kecil saja. Jangan. Urusi dua-duanya. Tetapi pentingkan bagaimana urutan keutamaan amal harus dimuliakan lebih awal. Nah, hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manfaat amal dalam kehidupan dunia dan akhirat menjadi jalan pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di berbagai macam ayat ketika menjadikan amal ini sebuah jalan menuju pertolongan Allah, ketika akhir dari amal itu apa sih? Ketakwaan, hadirin. Takwa akan menjadikan kualitas amal luar biasa, dan di sisi lain ketika orang bertakwa maka dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Ujung akhir semua amal adalah ujungnya takwa. Kenapa ujungnya takwa? Karena dengan izin Allah ternyata wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka hadirin rahimakumullah, berkaitan tentang hal tersebut kita harus tahu takwa itu apa sih? Nih salah satu bagaimana kemudian menjadikan kualitas amal melalui ketakwaan. Takwa itu hadirin rahimakumullah adalah mengharap diri untuk mempunyai penghalang antara dirinya dengan ghadab Allah, dengan murka Allah. Ulama menerjemahkan berbagai macam kalimat tentang takwa. Kita ketahui di dalam surat Al-Baqarah di ayat-ayat awal kita mengetahui tentang definisi takwa. Banyak. Di berbagai macam ayat di dalam Al-Quran juga banyak tentang ketakwaan. Nah, takwa ini hadirin rahimakumullah yang nanti akan mengkondisikan bagaimana amal akan berkualitas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala selain menjadikan takwa ujung setiap amal, tapi dia juga menjadikan takwa sebagai jalan menuju perbaikan amal. Ali radhiyallahu an sekali lagi menyampaikan, seperti apa sih takwa? Takwa adalah bagaikan engkau menyusuri sebuah gang dan terdapat cucuk-cucuk di dalam gang tersebut sehingga engkau tertatih-tatih, takut tertusuk duri yang ada di dalam gang. Itu takwa. Takwa itu menjaga diri sehingga diri terhindar dari apa? Dari duri-duri dosa, dari duri-duri penghancur amal. Kenapa? Karena hadirin rahimakumullah, ketika tadi saya menyampaikan la in asyrakta la yahbatanna amaluka, ternyata penghancur amal yang disebutkan syirik itu ada yang namanya syirik besar dan ada yang namanya syirik kecil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ittaqu syirka, bertakwalah, jagalah diri kalian dengan asyirka, syirik. Kenapa? Fa innahu, yang namanya syirik, akhfa min dabibi an-namal. Apa itu dabibi an-namal? Kotoran semut.
Semut aja udah kecil ya hadirin ya, betul tidak? Apalagi kotorannya. Pernah melihat semut, mohon maaf, mengeluarkan kotoran? Enggak ya. Dan itu hadirin, bagaimana sulitnya kita menjaga amal agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah SAW menyampaikan, takutlah syirik. Kenapa? Fa innahu, bahkan sesungguhnya yang namanya syirik akhfa, lebih halus min dabibin namal, lebih tersembunyi dari kotoran semut. Masya Allah, harus hati-hati dalam kehidupan hadirin. Kadang-kadang kita berupaya untuk melakukan sesuatu agar kemudian kita terhindar dari syirik. Tapi hadirin rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah menyatakan bahwa syirik ini berbagai macam bentuknya. Dan salah satu bentuk syirik adalah ketika tatlubu 'alal 'amalin syahidan ghairallah, menginginkan diri untuk amal syahidan ghairallah, menginginkan diri dilihat amal selain oleh Allah. Pingin beramal tapi pingin dilihat oleh orang, dinilai oleh orang. Lagi ngeimamin atau lagi sholat, di depan orang panjang bacaannya. Lagi sendiri, bagaikan bus ekspres. Masya Allah. Masya Allah. Semoga kita tidak termasuk orang Rasul seperti itu ya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka Rasulullah SAW itu selalu berdoa. Rasul saja yang sudah dimaksum hadirin rahimahullah, yang sudah jelas jannahnya, meminta kepada Allah, Allahumma ya Rabb, inni a'udzubika an usyrika bika syai'an na'lamu wa na'udzubika lima la na'lamu. Saking tersembunyinya syirik, sehingga salah satu yang disunahkan sama Allah, ya Allah, saya berlindung, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika syai'an na'lamu. Ya Allah, saya berlindung diri nih dari mensyirikan kepada Engkau terhadap sesuatu yang jelas-jelas aku ketahui bahwa itu sebuah kesyirikan. Tapi tidak hanya cukup itu. Rasulullah berminta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an nusyrik Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa na'udzubika lima la na'lamu. Ya Rabb, saya minta, wa nastaghfiruka lima la na'lamu, saya minta perlindungan dari syirik yang diketahui. Dan ya Allah, saya minta maaf, saya beristighfar untuk syirik-syirik yang gak kerasa. Yang itu hadirin rahimahullah, penghancur amal. Jangan sampai jadi orang-orang yang muflis. Tapi menurut Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, bukan alla ta'alubu 'alal 'amalin syahidan ghairallah, tetapi di sisi Allah ada hal yang lain yang harus diurusi. Selain tidak ingin syahidan ghairallah, beliau menyampaikan Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, wala mujazian siwa. Jangan ingin dikasih pahala, jangan ingin dikasih balasan, jangan ingin dikasih hadiah ghairallah, siwahu, semisal Allah. Jadi bukan hanya untuk tidak ingin dilihat oleh manusia, tapi mencari balasan dari selain manusia, termasuk syirik menurut beliau.
Karena kadang orang ada yang beramal sesuatu ingin ditulis, kalau tidak diumumkan oleh DKM merasa rugi gitu ya. Tuh yang lain kok diumumkan, kenapa nama saya nggak diumumkan, katanya gitu. Hadirin rahimakumullah, ternyata kalau kita membuka kisah-kisah orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, salafus soleh, ternyata mereka banyak menyembunyikan amal. Di sebuah daerah namanya Misr, mohon maaf, bukan Misr, Basrah. Saya membaca dari sebuah kitab, ada seorang gubernur, Amirul Mukminin. Selama kehidupannya, ketika beliau memimpin itu, di tiap pintu rumah orang-orang miskin, tiap hari subuh hari selalu ada makanan dan beberapa keping uang. Terus seperti itu. Suatu saat sang Amirul Mukminin sakit. Ketika sakit, hadirin rahimakumullah, kemudian beliau meninggal. Dan ternyata kiriman makanan dan kiriman uang di depan pintu-pintu orang yang miskin itu hilang. Ketika kemudian orang-orang berkumpul memandikan beliau, ada hal yang aneh dalam jasad beliau. Di pundaknya terdapat bekas-bekas tanggungan, nanggung, ya, mikul barang berat, termasuk di ketiak kiri dan kanannya. Hingga kemudian orang dari tanda-tanda itu menyimpulkan, oh, ini nih sang imam Amirul Mukminin yang selama ini malam-malam sembunyi-sembunyi nganterin makanan ke tiap pintu. Kenapa seperti itu? Karena punten hadirin, Amirul Mukminin kemana-mana selalu membawa, dan insya Allah akan selalu ditemani oleh penggawanya, oleh penyerta-penyertanya, barang-barang yang berat dibawa sama orang lain. Tapi ini kok terbukti ada bekas-bekas di tanggungan, di pundaknya. Ini bukti betapa banyak orang yang kemudian menyembunyikan amal, dan di akhir hayatnya barulah ketahui, ini orang yang luar biasa di sisi Allah. Saking apa? Saking takut tuh. Saking takut tidak diterima amal di hadapan Allah, maka mereka menyembunyikan amal. Terakhir hadirin, terakhir, karena waktu sudah hampir limit. Bukti lain bahwa ulama banyak menyembunyikan amal. Salah seorang syekh katanya, itu lama memberikan tausiah. Suatu saat ada murid baru, seorang pemuda. Di hari-hari ketika beliau menyampaikan tausiahnya, sang pemuda tiba-tiba menghilang, tidak diketahui. Sang syekh berkata kepada jamaah, wahai jamaah, kemana nih si fulan? Wahai syekh, saya tahu kemana dia. Kemana? Dia mempunyai hutang 10.000 dinar. Karena tidak sanggup membayar, maka diadukan ke mahkamah sehingga kemudian di penjara. Sang syekh kemudian terus membahas pembahasannya setelah bertanya. Besoknya si fulan datang lagi. Syekh bertanya, wahai fulan, kemana aja engkau? Ya syekh, saya dulu di penjara dan tiba-tiba alhamdulillah ada yang menebus. Baik, dilanjutkan sampai kemudian sekian tahun menjelang sang syekh sakit dan meninggal. Ketika dalam keadaan pemakaman dikuburkan, ada seorang yang dulu meminjamkan uang kepada si fulan tersebut. Fulan, pernahkah engkau tahu siapa yang menebus uangmu ketika di penjara? Uang yang engkau pinjam dariku? Tidak pernah tahu. Wahai fulan, tahu tidak? Yang menebus engkau 10.000 dinar itu sekarang orang yang sedang dimakamkan. Masya Allah. Tanpa diketahui itu oleh siapapun. Orang baru tahu ketika dia dikuburkan. Masya Allah. Hadirin, cintai amal, cintai sedekah, cintai sholat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai. Saya berdoa kepada Allah, saya termasuk orang-orang yang mencintai ibadah. Amin.
Kita semua termasuk orang-orang yang mencintai ibadah. Tetapi hadirin rahimakumullah, ada hal yang lebih penting. Apa? Jangan sampai kecintaan kita kepada ibadah hanya memperdulikan banyaknya. Betul? Hanya memperdulikan luar biasanya, sehingga merasa diri luar biasa. Saya sudah beramal banyak. Nggak apa-apa dong, maksiat kecil mah naudzubillah. Jangan. Kita tahu perkataan ulama, la tasik bi kasratil amal. Jangan pernah engkau merasa diri luar biasa, merasa diri pede dengan amal. Fa innaka la ta'dri. Sesungguhnya engkau tidak tahu am kubilta am la. Apakah engkau diterima amal itu atau tidak? Maka di akhir pertemuan ini, hadirin rahimakumullah, minta sama Allah, ya Allah, terima amal saya. Ya Allah, kondisikan saya tidak jauh dari ikhlas. Ya Allah, upayakan nih mukhlisina lahuddin. Ya Rabb, terima supaya amal jadi penyelamat di yaumil qiyamah. Begitu hadirin. Kepada Pak penyiar, alhamdulillah, mohon maaf, waktu sudah limit nampaknya. Betul, Ustaz. Alhamdulillah. Saya tutup pertemuan ini dengan sebuah kalimat. Semoga kita dipertemukan di jannah Allah Subhanahu wa taala. Terutama di dunia kita bisa, minimal di dunia kita bisa reunian di depan Ka'bah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka